Berdiri. Selamat pagi, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sudah siap menerima materi dari Ibu? Ya, kalau sudah siap berarti buku-buku yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran biologi disingkirkan ya. Sekretaris kelas kami, apakah hari ini hadir semua? Ya Bu, hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ahmad Syafi pimpin teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum menerima materi, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biologi luar biasa. Sekali lagi ya, biologi luar biasa. Oke, semoga suaranya yang luar biasa, maka aktivitas kita juga sebentar akan menghasilkan yang luar biasa juga ya. Ada yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Kemarin silakan ajukan tangan, jangan dijawab rame-rame ya. Ya, silakan Rami. Materi kembali mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, jadi silakan duduk kembali Rami. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan juga hormon. Siapa di sini yang pernah melihat tempat peternakan ayam? Ya, silakan. Kalau misalnya peternakan ayam kan peternakan banyak. Ya, Kalau itu mungkin belum. Tapi kalau yang ayam seperti 10 ekor. ya, saya akan tampilkan satu gambar tentang peternakan ayam ya. Nah, cara telur ayam ini menetas, ada yang tahu? Ya, silakan Rami. Telur ayam menetas itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara alami dan cara buatan. Cara alami yaitu telur yang dialami oleh induknya, sedangkan dengan cara buatan yaitu dengan inkubator. Jawabannya sangat bagus, silakan kembali. Jadi kita lihat ini ya gambar berikutnya. Ini cara apa? Alami atau buatan? Tujuannya si induk ayam ini mengalami telurnya. Ya, silakan Rami. Tujuan ayam mengalami telurnya yaitu untuk menjaga telurnya berkembang, sehingga embrio yang berada di dalam telur dapat berkembang dan telur pecah. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang materi apa? Ya, silakan kita berdiri. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang model kemarin, jadi problem based learning. Dengan metode diskusi dan tanya jawab, siswa diharapkan mampu pertama menentukan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti dari video itu kalian saksikan, amati apa yang terjadi dalam video tersebut.
Ya, jadi kalau dilihat dari videonya ya, teman tadi ini akan menggiring kita dalam proses pembagian kelompok. Nanti jawabannya akan kalian temukan sendiri. Jadi nanti akan berkembang lewat diskusi nanti nama-nama kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 Dahlia, Dika, Amalia, Adi. Kemudian kelompok 2 akan kalian duduk dalam kelompok yang sudah kami layani ya. Oke, silakan. Lihat ada bagian belakang di bahan ajarnya sekalian langsung dengan yang KPD-nya. Perhatikan gambar urutan fase embrionik di bawah ini. Uraikanlah tahapan dari setiap embrionik berdasarkan gambar pada tabel. Oke, karena waktunya telah selesai 15 menit, silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 kita atur posisi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator. Di sini bersama saya ada Nur Amalia sebagai pemateri, yaitu tahap pertumbuhan awal embrio ketika bentuknya mirip sampai anggur. Pembelahan ini tidak berlangsung secara merata karena tergantung pada. kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimanakah tahapan terbentuknya embrio pada hewan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nima Dewi. Tahapan terbentuknya embrio dimulai dengan adanya proses pembuahan, di mana sel telur dan sperma akan mengalami peluruhan atau membentuk zigot. Saya Satria Priani dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa sajakah yang terbentuk pada fase embrionik? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Sepri. Selama tahap atau fase embrionik, membran embrio terbentuk. Membran embrio terdiri atas kantong kuning telur, amion, orion, dan alan. Saya di sini akan menyimpulkan dari hasil diskusi kami. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun manusia terjadi pada bagian seluruh tubuhnya. Diawali dari proses fertilisasi, pembuahan sel sperma dan sel telur, sehingga terbentuknya zigot. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. 4 ingin bertanya, apa sajakah yang terbentuk pada fase embrionik? Ini akan menjawab pertanyaan dari Indra Sofia, kelompok 4. Yaitu selama tahap atau fase embrionik, membran embrio terbentuk. Membran embrio terdiri dari atas kuning telur. Saya Muhammadiyah dari kelompok 1. Saya di sini ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2 pada pertanyaan dari kelompok 4. Tadi, apa sajakah yang terbentuk pada fase embrionik? Membran embrio terdiri atas kantong kuning telur, amion, orion, dan atlatois. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 terhadap tambahan pemateri tadi, yaitu apa itu implementasi dan invaginasi? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Implantasi adalah perlekatan zigot pada endometrium untuk membentuk membran kehamilan. Implantasi dilakukan oleh sel luar. Baik, bagus sekali tadi tambahan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 5 akan menambahkan jawaban dari kelompok 4. Struktur tebal, bulat, berongga, bersel 1 ditemukan pada tahap pertama embriosis.
dan dikenal sebagai pra-embrio. Blastula terbentuk selama tahap gratulasi. Lagi dari kelompok 3. Di sini saya akan menambahkan tambahan untuk jawaban dari kelompok 2. Hasil pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terbagi pada 2, yaitu fase embrionik dan fase embrionik. Nah, tadi ada kelupaan satu fase, yaitu fase metagenesis. Pada fase metagenesis adalah pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Baik, sesi tanya jawab saya dulu. Dan kesimpulan dari materi yang kami diskusikan yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun manusia terjadi pada seluruh tubuh bagian tubuhnya yang dipengaruhi dari dalam maupun dari luar. Dan secara keseluruhan hasil dari presentasinya sangat bagus ya. Sudah kelihatan tempat baliknya dan video yang kalian nonton di awal hasilnya seperti ini. Kalau di foto-foto hasilnya akan seperti ini. Jadi dari awal ini sampai ke sini adalah fase embriologi. Jadi fase embriologi dimulai dengan pembentukan sel bertemunya sel telur dan sel sperma, kemudian menghasilkan zigot, kemudian dari zigot menjadi morula, dari morula mengalami pembelahan sel menjadi tulang embrioniknya. Ini tadi ada di dalam ini ya. Jadi ada zigot, morula, blastula, kemudian dari model ini yang blastula masuk ke tahap perkembangan bagian 3 lapisan inilah disebut dengan organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ termasuk jantung, paru, ginjal. Silakan kalian ambil kertas atau lembar. Bagiannya dikumpulkan. Ya, bagiannya dikumpulkan. Ya, ditutup dulu semua bukunya nak. Tutup. Nanti aku kembalikan dulu. Ini soal kuisnya nomor 1. Ya. Ini, tetapi fase metamorfosis kupu-kupu di bawah ini. Ya, yang terakhir. Ya. Oke, kita simpulkan. Jadi setelah ini kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi untuk yang fase embriogenesis terbagi atas 4 tahap. Ya, silakan kita. Morula, blastula, blastula, dan organogenesis. Ya, fase embrioniknya terbagi atas 2. Siapa lagi selain kita? Ya, ini. Pada fase embrionik terbagi atas 2, yaitu metamorfosis dan metagenesis. Ya, untuk refleksi hari ini, Ibu minta tanggapan kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Siapa? Ya, silakan Bu Amalia. Menurut saya, Ya. dari pembelajaran ini dapat Menambah pengetahuan dari siswa. Karena melalui diskusi dan presentasi, kita dapat melatih kepercayaan diri, berbicara di depan umum, dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugas dalam kelompok. Ya. Untuk tugas minggu depan yaitu kalian membuat PPT, jadi PowerPoint tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, dan nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Belajar tentang kitab Quran menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Berdiri. Salam.